Bab yang kedua tentang koefisien determinasi. Pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien kolerasi atau R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,8, maka koefisien determinasi R atau square adalah sebesar 0,80 kali 0,80 sama dengan 0,64. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan. Baik, yang kedua tentang koefisien determinasi. Pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan koefisien kolerasi atau R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasi R atau square adalah sebesar 0,80 kali 0,80 sama dengan 0,64. Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat 36% atau 100% kurang 60% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa penggunaan nilai R atau R kuadrat sering menimbulkan N. Permasalahannya yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh modal dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu. Yang ketiga tentang uji hipotesis regresi linear sederhana. Uji hipotesis dalam analisis regresi digunakan untuk menguji apakah hasil estimasi parameter yang kita dapatkan, tentu nilai statistiknya adalah sebuah nilai yang signifikan terhadap parameternya. Untuk menguji ini, kita uji melalui uji hipotesis. Dalam analisis regresi ada dua uji hipotesis, yaitu penguji secara yang pertama individu, yang artinya kita menguji hipotesis menurut variabel bebas yang kita gunakan. Yang kedua simultan, penguji kita dapat dilakukan secara bersama-sama. Atau bagaimana cara mengujinya? Mengujinya kita mengikuti 5 tahap. Yang pertama harus merumuskan hipotesis HO atau hipotesis 0, HA hipotesis alternatif. Jadi kalau hipotesis 0-nya dikatakan BI atau diganti dengan 0, 1 dan seterusnya. Misalnya B0 konstanta sama dengan O, maka hipotesis alternatif adalah lawan dari tanda sama dengan. Yang kedua, memilih tingkat signifikan dengan simbol sigma, artinya nilai probabilitas yang kita pilih untuk menolak sebuah hipotesis yang benar. Tiga, menghitung nilai statistik. Yang keempat, menentukan aturan pengambilan keputusan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus awali dengan menghitung nilai varian dan standar error, di mana dari